Ketika turun ayat-ayat dari surah Al-Jumu'ah, ketika ayat-ayat suci tersebut dibacakan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa sebenarnya kaum akharin ini yang di dalamnya Anda akan diutus untuk yang kedua kalinya? Seolah-olah Anda akan datang lagi untuk yang kedua kalinya." Di antara para sahabat yang hadir pada saat itu, salah satunya adalah Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam bab kitab tafsir Sahih Bukhari, pada bagian bawah ayat-ayat dari surah Al-Jumu'ah tersebut, terdapat keterangan sebagai berikut. Seorang sahabat meriwayatkan, ketika kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya Rasulullah terdiam, lalu setelah kami bertanya sebanyak 2 atau 3 kali, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas pundak Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan bersabda, "Lau kanal imanu inda Suraya, lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i." Artinya, ketika keimanan terbang ke bintang Suraya, maka salah seorang dari antara kaumnya akan mengambil keimanan itu dan membawa kembali turun ke dunia. Dan sebagai bentuk pengabulan doa-doa Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sesuai dengan nubuatan beliau, ketika masa itu menimpa umat Rasulullah, maka sesuai dengan keperluan itu diutuslah seseorang. Matahari petunjuk terbit lagi dari timur. Kadian yang merupakan kampung kecil, namun penuh dengan keberkatan. Kampung yang penuh dengan karomah. Di desa itulah telah lahir wujud yang dimaksud, yang bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam. Dalam program ini, kami akan menyuguhkan ke hadapan pemirsa yang budiman ulasan rinci mengenai riwayat hidup Hadrat Masih Maud alaihi salam yang penuh dengan keberkatan. Dalam hal ini, kami akan mengulas sisi sawanih beliau, yakni peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan beliau, begitu juga sirat beliau. Namun dalam program ini, sawanih beliau akan dibahas lebih dalam. Meskipun sawanih dan sirat ini berjalan secara beriringan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat tipis, yakni sawanih merupakan peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami dalam kehidupan seseorang, baik itu setiap tahunnya ataupun bulan. Dalam istilah lain disebut dengan kronologi. Sedangkan dalam penjelasan mengenai sirat, dibahas lebih dalam berkenaan dengan akhlak, perangai, dan kebiasaan seseorang. Setiap sendi sawanih dari kehidupan berbakat Hadrat Masih Maud alaihi salam tidaklah kosong dari sirat beliau. Begitupun juga sebaliknya. Namun kami akan berusaha untuk menjabarkan sisi sawanih beliau secara rinci. Dalam hal ini diperlukan penjelasan rinci sebab untuk melihat jasa dan sepak terjang kehidupan seorang anak manusia, yakni untuk melihat jasa-jasa apa yang pernah ditorehkan olehnya, adalah perlu untuk memasuki kedalaman sisi sawanih dari kehidupannya, khususnya bagi figur-figur yang merupakan teladan dan contoh bagi kita. Kehidupan beliau-beliau menuntut untuk dicermati dengan rinci. Dalam Ruhani Khazain jilid ke-13, terdapat satu buku yang bernama Kitabul Bariyah. Pada catatan kaki halaman 159, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Jelaslah bahwa sebelum sawanih seseorang digambarkan secara sepenuhnya,
maka uraian singkat yang hanya mencakup beberapa baris saja tidak akan memberikan manfaat kepada publik, yang dengan menulisnya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Tujuan utama dari penulisan Sawani adalah supaya manusia pada zaman itu atau generasi kemudian dapat merenungkan kisah kehidupannya dan dapat meneladani akhlaknya, semangatnya, kejuhudan dan ketakwaannya, ilmu ma'rifatnya, dukungannya bagi agama, kasih sayangnya kepada umat manusia, atau segala jenis kemajuan apapun yang baik. Atau sekurang-kurangnya, dengan mengetahui peri kehidupan orang-orang yang memiliki tekad baja, lalu meyakini keluhuran dan ketinggian kualitasnya, seperti yang selalu dijumpai dalam diri para pemimpin Islam, supaya ia dapat menampilkannya di hadapan para penentang untuk membela bangsanya, atau bisa memberikan pendapat berkenaan dengan martabat, kejujuran, atau kedustaan mereka. Dan jelaslah, untuk perkara demikian, setiap orang perlu untuk mengetahui rangkaian peristiwa secara rinci. Untuk itu saya menyampaikan kutipan ini, yakni kenapa kami ingin menyampaikan Sawani Hadrat Masih Maud alaihi salam secara rinci. Satu sisi lain yang menjadi penyebab kenapa perlu untuk menyampaikan Sawani Hadrat Masih Maud alaihi salam secara rinci, dalam hal ini kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang penuh dengan keberkatan meliputi masa lebih dari 72 tahun, yakni 866 bulan, dan kehidupan berberkat ini meliputi 26.400 hari. Setiap detik dari kehidupan beliau merupakan bukti keberadaan wujud Allah Ta'ala. Setiap nafas dari keseharian beliau merefleksikan tanda yang terang akan wujud Allah Ta'ala. Riwayat hidup beliau merupakan dalil akan kebenaran beliau. Dan bagaikan hujan deras, karunia dan rahmat Allah Ta'ala yang turun secara terus-menerus, yang mencakup masa 72 tahun kehidupan beliau. Dan dari curahan hujan tersebut, hanya beberapa tetes saja yang akan dapat kami sampaikan ke hadapan Anda. Untuk itu, kami menghendaki untuk menyampaikan kehidupan berberkat beliau secara rinci. Dan sebagai awal dari penyampaian ini, kami akan mulai dengan menyampaikan ta'aruf perihal nenek moyang beliau alaihi salam. Memperkenalkan para wujud suci, orang-orang suci yang sangat beruntung, yakni para keturunan Persia yang sangat beruntung, yang dari garis keturunannya, nur ini terus berpindah secara turun-menurun